Di ruang kelas Universitas Indonesia yang ramai, Aulia tiba-tiba dikeluarkan dari kelas oleh dekan akultas setelah sebuah ide rahasia beredar menunjukkan dia mencium Sari di taman kampus. Kejadian itu bukan hanya membuatnya kehilangan beasiswa, tapi juga memicu gelombang ancaman dari keluarga yang konservatif, memaksa dia melarikan diri ke Jakarta Pusat untuk bertahan hidup sendirian. Hati Aulia berdegup kencang saat dia melihat ponselnya berdering tanpa henti, nama ayahnya muncul lagi, tapi dia tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Aulia, gadis berusia 20 tahun dari keluarga Muslim taat di Bandung, selalu menyembunyikan perasaannya terhadap wanita. Sejak kecil, dia diajari bahwa cinta sejati hanya antara pria dan wanita, sesuai ajaran agama yang ketat di rumahnya. Tapi saat bertemu Sari di semester pertama jurusan psikologi, segalanya berubah. Sari, 21 tahun, berasal dari keluarga liberal di Jakarta, tapi dia juga menyembunyikan identitasnya karena takut dicap sebagai penyimpang oleh masyarakat. Mereka bertemu di kelompok studi, dan percakapan sederhana tentang buku psikologi berubah menjadi pertemuan rahasia di kai-kai kecil. Aulia merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi ketakutan selalu mengintai. Malam sebelum kejadian, Aulia dan Sari duduk di taman kampus yang sepi. "Kita harus hati-hati," bisik Aulia, tangannya gemetar memegang tangan Sari. Sari tersenyum, "Aku nggak peduli lagi, Lia. Aku cinta kamu." Ciuman itu terekam oleh teman kelas yang iri, Rina, yang diam-diam merekam untuk membalas dendam karena Aulia lebih pintar darinya. Pagi harinya, ide itu viral di grup WhatsApp kelas. Aulia bangun dengan notifikasi yang membanjiri ponselnya. "Lesbian." Astagfirullah, komentar-komentar itu menusuk hatinya seperti pisau. Dekan memanggilnya ke ruangannya. "Ini melanggar kode etik kampus, Aulia. Kami tidak bisa mentolerir perilaku seperti ini." Aulia mencoba membela diri, "Pak, ini pribadi saya. Saya nggak ganggu siapa-siapa." Tapi dekan menggelengkan kepala, "Di Indonesia, ini bukan hanya pribadi. Ini soal moral masyarakat." Aulia keluar dari ruangan itu dengan air mata mengalir, tasnya dibanting ke tanah. Dia langsung menelepon Sari, "Mereka tahu, Sar. Semuanya hancur." Sari panik, "Datang ke apartemenku sekarang." Di perjalanan ke Jakarta Pusat, Aulia memikirkan ayahnya, seorang ustadz di masjid lokal. Bagaimana jika dia tahu? Ayahnya pernah bilang, orang seperti itu harus dihindari, mereka membawa dosa besar. Aulia merasa bersalah, tapi juga marah. Kenapa cinta harus dihakimi? Sampai di apartemen Sari, mereka berpelukan. "Kita harus lawan ini," kata Sari. Tapi Aulia ragu, "Aku takut kehilangan keluarga." Malam itu, mereka merencanakan langkah selanjutnya, tapi telepon dari ayah Aulia datang. "Pulang sekarang. Aku sudah tahu semuanya." Aulia mematikan ponsel, hatinya terbelah. Keesokan harinya, Aulia mencoba mencari pekerjaan paruh waktu di kai dekat Monas. Tapi pikirannya tak tenang. Teman-teman kelas mulai mengirim pesan ancaman, "Kamu bikin malu akultas." Rina, pelaku utama, bahkan menelepon, "Ini balasan karena kamu sombong." Aulia marah, tapi dia tahu, ini bukan hanya tentang Rina. Ini tentang masyarakat yang tak menerima perbedaannya. Sari mendukungnya, "Kita bisa pindah ke kota lain." Tapi Aulia tahu, lari bukan solusi. Dia harus menghadapi. Di rumah keluarga Sari, yang lebih terbuka, Aulia bertemu Ibu Sari. "Aku dukung kalian, tapi hati-hati. Indonesia belum siap." Kata-kata itu memberi harapan, tapi juga mengingatkan realitas. Aulia mulai menulis jurnal, mencurahkan konflik batinnya. "Aku cinta Sari, tapi apakah ini salah? Apakah aku melawan Tuhan?
Pertanyaan itu menghantuinya setiap malam. Sari mencoba meyakinkan, cinta nggak ada salahnya. Tapi tekanan mulai terasa. Aulia memutuskan menghadapi ayahnya. Dia naik kereta ke Bandung, hati berdegup. Sampai di rumah, ayahnya menyambut dengan marah. Kamu bawa malu keluarga. Ini dosa besar. Aulia menangis, ayah, aku nggak bisa ubah perasaan ini. Debat sengit terjadi, ayahnya mengusirnya. Jangan pulang lagi kalau masih seperti itu. Aulia pergi dengan hati hancur, tapi juga tekad baru. Dia kembali ke Jakarta, memeluk Sari. Aku pilih kamu. Tapi ini baru awal, karena rumor mulai menyebar ke keluarga Sari juga. Konflik mulai memuncak saat saudara Sari, yang religius, mengetahui. Kamu harus putus, Sar. Ini haram. Sari bertengkar hebat, ini hidupku. Aulia merasa bersalah, mungkin aku yang harus mundur. Tapi Sari menolak, kita bersama. Mereka mulai mencari komunitas di Jakarta, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Itu memberi kekuatan, tapi juga bahaya. Seorang aktivis bilang, di sini kita harus sembunyi. Aulia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Di akhir ILE ini, Aulia mendapat pekerjaan sebagai asisten psikolog, di mana dia belajar tentang identitas seksual. Tapi tekanan dari masyarakat makin kuat, dengan demo anti-LGBTQ di Jakarta. Aulia dan Sari harus lebih hati-hati, tapi cinta mereka makin dalam. Aulia bangun pagi di apartemen kecil Sari, suaraan dari masjid terdekat mengingatkannya pada rumah. Tapi sekarang rumah adalah Sari. Mereka mulai hari dengan sarapan sederhana, tapi pikiran Aulia tak tenang. Sar, apa kita bisa bertahan? Sari memegang tangannya, pasti bisa, asal kita saling dukung. Tapi hari itu Sari mendapat panggilan dari kantornya. Ada yang lapor tentang orientasi seksualmu. Kamu harus mundur. Sari sok, siapa yang lakukan ini? Ternyata Rina lagi, yang kini bekerja di perusahaan yang sama. Sari marah besar, dia konfrontasi Rina di KAE. Kenapa kamu benci aku? Rina tersenyum sinis, karena kalian abnormal. Masyarakat nggak terima. Pertengkaran itu hampir jadi isik, tapi Aulia menarik Sari pergi. Jangan biarkan dia menang. Malam itu Sari menangis, aku kehilangan pekerjaan karena ini. Aulia merasa bersalah, mungkin aku yang bawa sial. Konflik batin Sari mulai muncul, dia mulai ragu apakah hubungan ini worth it. Keluarga Aulia tak berhenti menekan. Ibu Aulia menelepon, pulanglah, nak. Ayahmu sakit karena ini. Aulia terguncang, sakit apa, Bu? Stres berat, tekanan darah tinggi. Aulia merasa seperti pembunuh, tapi dia tahu pulang berarti menyerah. Dia memutuskan pergi ke Bandung sendirian, tanpa Sari. Di rumah, ayahnya terbaring lemah. Makan aku, ayah. Ayahnya menatapnya, ubah dirimu, atau jangan anggap aku ayahmu. Aulia menangis, tapi dia bilang, aku nggak bisa ubah siapa aku. Kembali ke Jakarta, Aulia cerita pada Sari. Aku hampir menyerah. Sari memeluknya, jangan. Kita lawan bersama. Mereka bergabung dengan grup support online, di mana mereka belajar tentang hak-hak mereka. Tapi di Indonesia, undang-undang anti-LGBTQ makin ketat. Seorang teman di grup bilang, hati-hati, polisi bisa raya. Aulia mulai takut, tapi juga marah pada sistem. Rina tak berhenti. Dia posting di media sosial, menuduh Aulia dan Sari sebagai pengganggu moral. Postingan itu viral, dan Aulia mendapat ancaman online. Kalian harus mati. Aulia panik, Sar, kita harus pindah. Sari setuju, mereka cari apartemen baru di pinggiran Jakarta. Tapi di sana, tetangga mulai curiga.
Kenapa dua cewek tinggal bareng? Bisik-bisik mulai terdengar. Konflik internal Aulia makin dalam. Di sesi psikologi kerjanya, dia belajar tentang represi emosi. Aku menekan diriku bertahun-tahun, gumamnya. Sari mencoba membantu, kita bisa konsultasi. Mereka pergi ke psikolog rahasia yang mendukung. Ini normal, kata psikolog. Tapi di luar, masyarakat bilang sebaliknya. Saudara Sari datang ke apartemen, marah besar. Putus sekarang, atau aku laporkan ke polisi. Sari bertengkar, ini bukan urusanmu. Aulia campur tangan, tolong pahami kami. Tapi saudaranya pergi dengan ancaman. Malam itu, Sari dan Aulia berdebat. Mungkin kita harus pisah sementara, kata Sari. Aulia sok, jangan. Itu artinya kalah. Mereka memutuskan bertahan, tapi tekanan makin berat. Aulia kehilangan teman-teman lama yang memilih menjauh. Aku nggak mau terlibat, kata salah satu. Aulia merasa sendirian, tapi Sari ada di sana. Mereka mulai rencana besar, ikut demo hak secara anonim. Tapi risiko tinggi. Kalau ketahuan, kita bisa dipenjara, kata Aulia. Sari tegas, itu harga yang harus dibayar. Di akhir Ile, mereka hadir di demo kecil di Senayan. Aulia merasa bebas, tapi polisi datang. Mereka lari, tapi salah satu teman tertangkap. Aulia bertanya-tanya, apakah ini benar? Kira-kira 1020 kata. Setelah demo, Aulia dan Sari bersembunyi di rumah teman komunitas. Kalian beruntung lolos, kata teman itu. Aulia gemetar, aku takut, Sar. Sari memeluknya, ini untuk masa depan kita. Tapi berita demo menyebar, dan ayah Aulia menelepon lagi. Kamu ikut demo itu. Kamu benar-benar hilang akal. Aulia menutup telepon, tapi hatinya sakit. Rina yang melihat berita semakin gencar. Dia hubungi keluarga Sari, anakmu lesbian, hati-hati. Ibu Sari sok, meski sudah tahu. Sar, apa benar? Sari mengaku, ya, Bu. Aku cinta Aulia. Ibu Sari menangis, di Indonesia, ini bahaya. Pikirkan masa depanmu. Sari ragu untuk pertama kalinya, Bu, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Konflik moral muncul. Aulia mulai mempertanyakan agamanya. Apakah Tuhan benci aku? Dia baca buku tentang Islam dan tapi jawaban ambigu. Sari, yang agnostik, bilang cinta adalah cinta. Tapi Aulia merasa terpecah. Di kerjanya, pasiennya cerita tentang depresi karena identitas seksual. Aulia merasa seperti melihat dirinya sendiri. Mereka putuskan pindah ke Bali, harap lebih toleran. Di sana, mereka dapat pekerjaan di resort. Ini seperti mimpi, kata Sari. Tapi kenyataan datang. Tetangga di Bali juga curiga. Cewek-cewek Jakarta aneh, kata satu. Aulia mulai paranoid. Lalu, Rina datang ke Bali, aku tahu kalian di sini. Konfrontasi di pantai. Kenapa kamu ikut campur, tanya Aulia. Rina jawab, karena aku takut anakku nanti seperti kalian. Ternyata Rina punya rahasia sendiri. Rina mengaku, aku pernah suka cewek, tapi aku tekan. Aulia sok, kenapa kamu benci kami? Rina menangis, karena aku nggak berani seperti kalian. Ini momen odd or though, tapi Rina pergi tanpa ma. Aulia dan Sari diskusi, mungkin banyak seperti dia. Kembali ke Jakarta karena pekerjaan, tekanan keluarga Sari memuncak. Ayah Sari, yang konservatif, datang. Putus atau aku usir kamu. Sari bertengkar, aku pilih Aulia. Ayahnya pergi marah. Sari menangis, aku kehilangan keluarga. Aulia merasa bersalah, mungkin aku yang mundur. Tapi Sari tolak, jangan pernah.
Mereka ikut workshop LGD, belajar tentang hak. Tapi di luar, undang-undang baru anti LGD disulkan. Aulia marah, kenapa kita dihakimi? Sari bilang kita harus berjuang. Mereka mulai kampanye online anonim. Postingan mereka viral, tapi ancaman datang. Kalian akan dibunuh. Aulia takut, tapi terus. Konflik puncak di Ile ini, Sari sakit karena stres. Di rumah sakit, Aulia tunggu. Dokter bilang dia butuh istirahat. Aulia sadar, ini harga cinta mereka. Sar, makan aku. Sari tersenyum lemah, ini worth it. Tapi Aulia bertanya-tanya, apakah benar? Sari pulih, tapi hubungan mereka retak. Aku capek, Lia, kata Sari. Aulia panik, jangan tinggalkan aku. Mereka berdebat hebat, pertama kalinya. Kamu selalu ragu, tuduh Sari. Aulia balas, karena aku takut kehilangan segalanya. Mereka pisah kamar malam itu, hati terluka. Pagi harinya, Aulia dapat kabar ayahnya masuk rumah sakit lagi. Dia pergi ke Bandung. Di sana, ibunya bilang, ayahmu minta maaf. Tapi dia nggak bisa terima. Aulia bertemu ayahnya, ayah, aku tetap anakmu. Ayahnya menangis, aku takut neraka karena ini. Momen emosional, Aulia peluk ayahnya. Aku paham, tapi aku nggak bisa ubah. Ayahnya diam, tapi itu langkah maju. Kembali ke Jakarta, Sari hilang. Aulia panik, cari kemana-mana. Ternyata Sari pergi ke rumah teman, aku butuh waktu. Aulia datang, jangan tinggalkan aku. Mereka rekonsiliasi, tapi dengan janji kita harus lebih kuat. Mereka putuskan menikah secara simbolis di komunitas. Upacara sederhana, tapi berarti. Aku janji selamanya, kata Sari. Aulia bahagia, tapi tahu ini tak legal. Rina muncul lagi, kali ini minta maaf. Aku salah. Aku iri karena kalian berani. Aulia makan, kita semua korban masyarakat. Rina janji berhenti, bahkan dukung. Tapi masyarakat tak berubah. Demo besar anti LGD di Monas, Aulia dan Sari ikut kontra demo. Bentrok terjadi, Aulia terluka ringan. Ini gila, kata dia. Di rumah, mereka diskusi masa depan. Mungkin kita pindah ke luar negeri, usul Sari. Aulia ragu, Indonesia rumah kita. Konflik etis, tinggal atau lawan. Aulia pilih lawan, mereka mulai organisasi kecil untuk support LGD. Risiko tinggi, tapi memberi tujuan. Tekanan dari saudara Sari kembali. Dia laporkan ke polisi. Polisi datang ke apartemen. Ada laporan kalian promosi LGD. Aulia dan Sari ditahan sementara. Di penjara, mereka saling dukung. Ini ujian, kata Sari. Setelah dibebaskan karena bukti lemah, mereka lebih tegas. Konflik puncak, Aulia dapat tawaran beasiswa luar negeri, tapi tanpa Sari. Ambil saja, kata Sari. Aulia tolak, kita bersama. Tapi Sari paksa, ini untuk masa depanmu. Aulia marah, kamu mau putus. Debat besar, Sari akui, aku takut kita nggak bertahan. Aulia yakinkan, kita bisa. Di akhir Ile, mereka putuskan pergi bersama ke Australia, tapi Isa sulit. Aulia sadar, ini pengorbanan besar. Proses Isa memakan waktu, tekanan makin berat. Aulia kehilangan pekerjaan karena rumor. Ma, kami nggak bisa risiko, kata bos. Sari jual barang untuk biaya. Ini untuk kita, katanya. Tapi di malam hari, Aulia menangis, apa kita salah pilih? Sari peluk, tidak, ini benar. Keluarga Aulia datang ke Jakarta. Ayahnya, yang sudah lebih baik, bilang aku nggak setuju, tapi aku nggak mau kehilangan anak. Momen rekonsiliasi parsial.
Ibu Aulia peluk Sari, jaga dia ya. Sari terharu. Tapi saudara Sari tetap benci, kalian penyimpang. Sari putus hubungan dengannya. Rina bergabung komunitas, jadi sekutu. Aku mau bantu, katanya. Mereka bersama kampanye online, dapat dukungan tapi juga hate. Sebuah artikel koran bahas cerita mereka anonim. Korban diskriminasi, judulnya. Aulia bangga, tapi takut. Isa akhirnya keluar untuk Aulia saja. Sari bilang, pergi dulu, aku susul. Aulia tolak, tidak, kita tunggu bareng. Mereka putuskan tinggal di Indonesia, lawan dari dalam. Mereka buka konseling rahasia untuk LD. Banyak yang datang, cerita mirip. Aulia merasa punya tujuan. Tapi tragedi datang. Sari kecelakaan saat pulang dari demo. Mobil tabrak karena pengemudi marah lihat poster LD. Sari koma. Aulia di rumah sakit, menangis, bangun, sar. Dokter bilang kritis. Aulia salahkan diri, ini karena aku. Teman komunitas dukung, ini bukan salahmu. Sari bangun setelah seminggu. Aku baik-baik saja, katanya lemah. Aulia peluk, jangan tinggalkan aku. Momen itu bangun mereka. Kita harus terus, kata Sari. Mereka pulih, tapi luka permanen. Sari jalan pincang, tapi semangat tak pudar. Keluarga Sari akhirnya datang, lihat Sari terluka. Ayahnya menangis, makan aku. Rekonsiliasi. Tapi masyarakat tetap keras. Aulia tulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku itu populer, gugah diskusi. Di akhir, mereka hidup bersama, meski tantangan terus. Aulia bertanya pada diri, apakah semua ini worth it? Tapi melihat Sari tersenyum, dia tahu jawabannya. Cinta mereka bertahan, meski dengan harga mahal. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama benar-benar dosa yang tak bisa dimakan, atau hanya prasangka masyarakat yang harus diubah?